dengan NIM 201121022. Dan saya Sari Mutiara Dewi dengan NIM 201121007. Dan saya Ani dengan NIM 200121050. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami untuk memenuhi mata kuliah pemrograman visual 2 dengan dosen pengampu Bapak Jijon Segala Eskom Mkom dengan proyek aplikasi sistem penjualan obat di apotik bersama dengan menggunakan Microsoft Visual Studio. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Sulastri dengan NIM 200121028. Yang kedua ada Santa Elisa Borutarigan dengan NIM 200121001. Yang ketiga ada Sari Mutiara Dewi dengan NIM 200121007. Yang keempat ada Rini dengan NIM 200121050. Latar belakang. Saat ini perkembangan teknologi sangat cepat, sehingga kebutuhan manusia akan informasi akan semakin bertambah. Sehingga untuk menangani hal tersebut, sangat dibutuhkan suatu alat yang dapat membantu segala kegiatan di dalamnya agar informasi yang berkaitan dapat diproses dan disajikan secara efisien. Di akhir semester ini, kami dari kelompok Mentari Fibi membangun sebuah aplikasi penjualan apotik yang berbasis desktop menggunakan database MySQL dengan Visual Studio 2010, di mana aplikasi ini membantu untuk menangani sistem jual beli, keluar masuknya obat, dan jumlah obat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana sistem informasi mampu mengidentifikasi dalam memberikan pelayanan jual beli obat. Batasan masalah. Masalah pada sistem informasi pelayanan pada apotik bersama berbasis desktop, yaitu informasi yang diberikan oleh sistem informasi ini hanya sebatas informasi pelayanan pada sebuah apotik. Agar dapat penanganannya lebih mudah dan tidak adanya terjadinya kesalahan. Informasi tersebut antara lain keluar masuknya obat, jumlah obat, dan sistem jual beli obat. Manfaat. Untuk mempermudah petugas apotik dalam melakukan transaksi, baik itu penjualan ataupun pembelian. Untuk mempermudah penanganan keluar masuknya obat, untuk mempermudah penginputan dan data pelanggan dan data supplier. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang database kami. Nama database kami adalah DB Apotik yang terdiri dari 8 tabel, yaitu yang pertama tabel barang, yang kedua tabel beli, yang ketiga tabel detail beli, yang keempat tabel detail jual, yang kelima tabel jual, yang keenam tabel pelanggan, yang ketujuh tabel petugas, yang kedelapan tabel supplier. Semua tabel tersebut akan berfungsi ketika kita melakukan transaksi dan penginputan data dalam proyek yang telah dirancang dan dijalankan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Sulastri akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan rancangan aplikasi yang telah kami buat. Pertama, di sini ada 7 prompt dan 1 modul koneksi. Nah, baiklah, saya akan menjelaskannya memulai dari modul koneksi. Nah, ini adalah isi dari modul tersebut. Setelah itu, ini adalah rancangan desain yang berada di tabel beli, di tabel pembelian. Nah, cara jalan program ini adalah
Nomor faktur nantinya akan terisi otomatis beserta tanggal hari ini akan terisi otomatis. Jika kode supplier nanti kita pilih, maka akan langsung muncul nama suppliernya. Nah, setelah itu kita masukkan kode barang yang akan kita beli. Selanjutnya nanti kita pilih jumlah belinya, maka akan otomatis total itemnya berapa dan total bayarnya berapa. Ketika kita klik simpan, maka akan tersimpan ke dalam database. Nah, selanjutnya itu ada transaksi penjualan, di mana transaksi ini adalah bisa dilihat ini desain atau rancangan desain untuk transaksi penjualan. Nah, di sini ada nomor faktur dan tanggal hari ini. Ini juga nantinya akan terisi otomatis, begitu juga dengan kode pelanggan akan terisi otomatis. Ketika dipilih kode pelanggan, maka akan muncul otomatis nama pelanggan tersebut. Nah, untuk penjualan kita bisa ketikkan di sini kode barang kita. Setelah itu nama barangnya akan muncul otomatis beserta harga, jumlah beli, stok awal, stok akhir, dan total bayar. Nah, di jumlah beli kita patokan minimal harus membeli 1. Jadi ketika kita klik kode barang, maka akan langsung muncul jumlah belinya 1. Nah, kita bisa pilih jumlah belinya atau kita bisa menambahkan jumlah belinya sendiri dengan double klik aja. Kita pilih misalnya 3. Nah, maka nanti di totalnya akan nampak dia itu belinya 3, maka totalnya nanti dikali jumlah beli dikali harga. Nanti dia akan muncul di total. Nah, untuk bayar kita ketikkan uang pelanggan kita itu ada berapa, uang pelanggan kita itu dibayarkan berapa. Setelah itu nanti akan muncul kembaliannya di sini. Nanti bisa kita lihat sama-sama. Ketika kita klik buy, maka akan pilihan yakin untuk menambahkan, yakin untuk dibayar. Maka ketika kita klik OK, selanjutnya akan muncul nantinya struk pembayaran, struk transaksi penjualan. Nanti bisa kita lihat sama-sama. Nah, selanjutnya kita ada form barang. Form barang ini sama dengan form pelanggan, from supplier. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengambil salah satunya aja, yaitu di form barang. Di form barang ini ada kode barang, nama barang, harga barang, dan stok. Begitu juga nanti ini kode barangnya. Ketika kita pilih, maka tombol edit ketika kita pilih kode barang. Selanjutnya nanti tombol edit ini dan beserta text box ini akan aktif. Ketika kalau kita nggak pilih di combo box ini, maka tidak akan aktif editnya dan text boxnya ini. Dia tidak bisa kita ketik atau kita isi apapun. Di sini ketika kita klik baru, maka nanti dia muncul. Ketika kita klik simpan, nanti dia akan muncul. Begitu ya. Baiklah, kita mulai melihat kode dari form pembelian. Nah, di sini kan nomor faktur. Nah, ini adalah kita di sini ada sub bersih, sub isi combo, sub hitung item, hitung total, dan sub ambil nama. Nah, selanjutnya kita panggil call bersih dan call combo itu di form pembelian. Ini adalah untuk membuat tanggal dan nomor faktur otomatis. Nah, selanjutnya kita masuk ke button simpan. Nah, ini adalah kita bisa lihat ketika nomor fakturnya kosong atau belum diisi, maka dia akan muncul peringatan. Tetapi tidak mungkin karena kita udah buat dia otomatis. Selanjutnya, ketika kita klik simpan, dia akan muncul pesan proses data pembelian. Kita klik OK, maka dia akan melakukan di sini melakukan simpan di tabel beli, melakukan simpan di detail beli, dan melakukan pengubahan stok di tabel barang. Nah, begitu. Selanjutnya ini untuk pengaturan di data agar dia bisa diklik dan menambahkan. Selanjutnya ini adalah form untuk
pembelian. Selanjutnya ini di form penjualan. Nah, di form penjualan ini adalah import system drawing printing. Ini adalah untuk percetakan faktur kita nanti. Faktur yaitu berisi ya, fungsinya untuk ini adalah variabel untuk mencetak struk nantinya di penjualan. Ketika sudah dibayar, nah nanti dia muncul ini struknya. Setelah itu ada di sini sub bersih, yaitu untuk membersihkan kontrol yang ada di dalam form. Sub bersih, sub hitung item, hitung total, dan ambil nama. Fungsinya ambil nama ini ketika kita pilih di combo box itu kodenya, maka dia akan langsung otomatis muncul pada LBL nama pelanggannya nih, contohnya. Nah, terus ini sub isi kombonya, dan ini kode untuk data reviewnya. Nah, selanjutnya di form penjualan kita panggil call buka dan call bersih. Nah, ini adalah untuk pembuatan nomor faktur dan tanggal faktur secara otomatis, dan tanggalnya secara otomatis. Nah, selanjutnya ini di button simpan bisa dilihat, dan selanjutnya ini adalah untuk pembuatan struk. Nah, kenapa ini 46 dan 48 itu 57, dan ini adalah udah ketentuan dari kode ascendingnya, ASC-nya. Ini udah ketentuan memang segitu. Jadi ini tidak bisa diubah. Nah, selanjutnya kita cek tunai. Ketika ini adalah untuk pembayaran. Nah, ketika di sini kita buat, nanti dia muncul. Sebentar. Nah, nanti dia di sini ketika total bayar, nanti dia langsung muncul di pembeliannya. Total kembaliannya berapa gitu. Nah, ini adalah kodenya. Total kembaliannya berapa, ini kodenya. Nah, setelah itu ini untuk kode pembuatan struk kita. Nah, ini kita desain, kita menggunakan coding desain struknya. Terus ini bisa kita isi, ini untuk judulnya nanti, nama fakturnya. Ini bisa dilihat untuk pencetakan struk nanti, struk penjualannya. Nah, ini berisi desainnya, desain struknya nanti bisa kita lihat sama-sama. Desain struknya nanti akan keluar ketika bisa juga kita cetak, dan kami juga udah menyiapkan, sudah ada contoh ini pencetakannya, udah ada dicetak secara otomatis dari program kita ya. Nah, selanjutnya ini bagian untuk mengatur size-nya, ukuran kertasnya, ukuran tampilannya, ukuran hurufnya juga. Nah, itu fungsinya untuk itu. Nah, selanjutnya kita ke form barang. Form barang. Nah, ini adalah kode yang ada di form barang. Kita ada sub kunci, sub buka atau edit, buka edit, sub buka baru, sub isi grid, sub bersih, sub combo, dan sub cek ID terakhir. Sub tambah, ini adalah untuk menambahkan ke dalam data reviewnya ya. Nah, ini kita bisa cek. Nah, ini di button tambah dan simpan. Kenapa dia baru dan simpan? Ketika kita melakukan simpan, maka button simpan otomatis namanya simpan. Nah, nanti bisa dilihat perubahannya. Dia ketika belum ada isinya ini, kita klik baru. Ketika sudah kita ketikkan kodenya di sini, maka dia otomatis di sini akan menjadi simpan. Nah, nanti bisa kita lihat di percobaan program yang terakhir. Selanjutnya ini adalah form utama. Nah, mohon maaf, ini saya jelaskan jadi yang terakhir karena kelupaan. Ini adalah desain form utama kami yang akan nanti awal muncul ketika
Nanti akan dijelaskan ke teman saya, ini muncul ketika statusnya sebagai apa. Mungkin sampai di situ aja, selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baiklah, saya Santa Elisa Brutarigan, NIM 20012101, akan melanjutkan penjelasan program yang kami buat, yaitu kelompok Mentari VB 3TIB 02 dengan nama aplikasi Sistem Informasi Penjualan Obat di Apotik Bersama. Di sini kita lihat sama-sama tampilan yang pertama kali muncul, yaitu tampilan menu login. Nah, ketika kita klik menu login, maka akan muncul username, password, tampilkan password, status, dan ada tombol batal, login, dan keluar. Nah, di mana kita lihat terlebih dahulu di database kita, yaitu di TB Petugas. Kita tunggu. Nah, di TB Petugas ini kita melihat di sini ada username, password, dan status. Ada dua, yaitu kasir dan juga admin. Nah, Santa di sini berperan sebagai kasir dan Sulastri di sini berperan sebagai admin. Nah, lalu apa sih perbedaan dari admin dan kasir ini? Nah, mari kita lihat sama-sama di menu login ini. Nah, kita akan login sebagai Sulastri terlebih dahulu. Kita lihat tadi tampilkan password, di mana Sulastri passwordnya itu 123456. Dan di sini kita pilih statusnya. Tadi di database Sulastri ini berperan sebagai admin. Nah, maka kita masukkan di sini levelnya admin. Kita klik tombol login. Kita tunggu. Nah, ada pemberitahuan login sukses karena username dan password yang kita masukkan itu benar. Tadi kita lihat sendiri di database, username dari Sulastri, passwordnya 123456, dan statusnya sebagai admin. Maka kita klik OK. Ketika kita masuk menggunakan level admin, kita bisa melihat atau mengelola semua data yang telah dibuat di aplikasi ini. Ada data transaksi yang terdiri dari penjualan dan pembelian, ada data barang, data supplier, data pelanggan, dan keluar. Nah, apa sih perbedaan dari level kasir? Mari kita lihat sama-sama dengan mengulang kembali menu loginnya. Nah, kita klik keluar aplikasi. Nah, di sini kita masuk login. Nah, ketika kita masuk dengan menggunakan level kasir, maka kita menggunakan username yang sesuai di database kita, yaitu Santa, passwordnya 123456. Nah, kita coba dulu apakah benar passwordnya 123456. Coba kita klik login. Nah, login gagal, silahkan cek username, password, dan status. Loginnya gagal karena passwordnya itu salah. Nah, kita ulang lagi dengan username dan password yang benar. Di sini 1234566789. Kita klik tampilkan password. Benar 1234566789. Untuk memastikannya, mari kita lihat di tabel petugas kita yang ada di database. Nah, kita lihat di sini Santa, passwordnya 1234566789 dan statusnya sebagai kasir. Kita kembali ke aplikasi. Nah, di sini statusnya kita masukkan sebagai kasir. Kita klik tombol login. Login sukses. Karena tadi sudah kita masukkan dengan benar. Nah, namun kita bisa lihat nih perbedaannya di sini. Jika tadi kita masuk dengan menggunakan level admin, kita bisa mengelola data barang, data pelanggan, dan juga data supplier. Namun di level kasir ini kita hanya bisa mengelola data transaksi, yaitu
penjualan dan pembelian. Karena kasir hanya bertugas untuk mendata data transaksi ini, yaitu penjualan, di mana penjualan itu terdiri dari kode barang, nama barang, harga, jumlah beli, stok awal, stok akhir, dan total bayar. Nah, begitu pula dengan transaksi pembelian. Transaksi pembelian ini maksudnya kita membeli barang dari supplier gitu. Nah, kita lihat di sini sama ya tampilannya, hanya beda saja, bedanya itu kode supplier dengan nama suppliernya. Kalau tadi kan kita menjual barang, kalau ini kita membeli barang dari pemasok. Oke. Untuk menjelaskan program kami ini, saya akan masuk dengan menggunakan level admin. Karena di level admin menunya itu lebih lengkap, data-datanya lebih lengkap. Oke, kita keluar. Baik, kita mulai dengan level admin. Di sini saya masukkan username dan password milik admin. Ya, ada Sulastri dengan passwordnya, dan saya klik login sukses. Di sini kita bisa lihat ada data barang, ya, ada data barang, data supplier, data pelanggan, ada data transaksi penjualan dan pembelian, dan juga ada tombol logout. Baiklah, kita langsung mulai saja dari data barang. Kita isikan di sini paracetamol. Harganya kita buat 50.000 dengan stok yang ada, yaitu kita buat karena di sini 4, kita buat 5, lalu kita klik edit. Nah, kita lihat di sini. Nah, paracetamol sudah masuk ya, KK008 dengan harga 50.000, dan kita lihat. Nah, di database kita juga sudah masuk paracetamol dengan harga 50.000. Nah, di sini stoknya kita lihat sudah terisi. Nah, kita langsung masuk ke data supplier. Kita klik data supplier. Nah, di sini tombol edit dan hapusnya masih terkunci. Karena edit dan hapus ini berfungsi untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Kita klik tombol baru untuk menambahkan data supplier. Baiklah, kita ketikkan CV. Saya buat di sini CV kimia bersama. Nah, alamatnya di Jalan Perjuangan Namorambe. Nah, nomor teleponnya kita isi juga. Kita klik simpan. Nah, kita lihat di sini S000004 sudah tambah CV kimia bersama di Jalan Perjuangan Namorambe. Terus kita coba menu edit ya. Kita edit. Ini kita edit misalnya alamatnya. Kita buat di Jalan Medan Deli Tua. Klik edit. Kita klik edit. Nah, di sini ada peringatan simpan perubahan data supplier CP Kimia Bersama. Nah, setelah kita klik di sini contohnya S004, maka kita bisa melihat CP Kimia Bersama Jalan Medan Deli Tua 0988, dan kita klik menu edit. Nah, simpan perubahan data supplier S004 CP Kimia Bersama, kita klik OK. Data sudah berubah. Kita bisa lihat sini CP Kimia Bersama yang tadinya telah
masuk ke data pelanggan. Data pelanggan ini sama seperti data barang dan data supplier. Kita tambahkan lagi, kita coba menu edit. Di sini contohnya kita klik P0002, nama pelanggannya di sini Sulastri, alamat rumah Anggiara, nomor telepon 008, juga di sini kita bisa lihat kita ubah nomor telepon. Maka nomor telepon sendiri sudah berubah. Kita klik tombol keluar. Nah, di sini kita akan masuk ke data transaksi, dimana kita di sini data transaksi ini ada data penjualan dan data pembelian. Penjualan ini adalah di mana barang-barang keluar, ya, barang-barang ini dibeli oleh pelanggan. Nah, sementara pembelian ini kita memasukkan barang atau obat yang kita beli dari supplier atau pemasok. Kita coba klik data transaksi penjualan di sini. Nah, ketika kita klik transaksi penjualan ini, maka nomor faktur akan secara otomatis terisi, dan hari ini juga sudah terisi tanggal dan juga tahunnya sudah sesuai dengan tanggal dan hari di mana kita melakukan transaksi. Nah, di sini ada kode barang, nama barang, harga, jumlah beli, stok awal, stok akhir, dan total bayar. Tadi kita sudah dengar penjelasan dari rekan saya bahwa ketika pelanggan membeli, dia wajib membeli satu stok yang kita miliki. Contohnya kita buat di sini P002. Nah, nama pelanggan sudah langsung terisi, yaitu namanya Sulastri, dan kita masukkan kode barang. Contohnya kita buat K0008. Kita klik enter. Nah, jumlah yang dia beli, contohnya di sini kan sudah terisi satu. Contohnya misalnya Sulastri membeli 5, dimana stok awal kita adalah 5. Nah, total bayar di sini adalah 50.000 uang dari. Nah, kita klik enter. Nah, harga barangnya kan tadi 50.000. Karena Sulastri membeli 5, maka totalnya menjadi 250.000. Nah, uang Sulastri yang dimilikinya yaitu 300.000. Nah, maka kembaliannya 50.000. Lalu klik bayar. Nah, di sini ada konfirmasi penjualan, proses data penjualan. Kita klik OK. Nah, ini dia. Setelah kita klik tombol bayar, maka setelah kita klik maka akan muncul struk pembelian barang oleh pelanggan, di mana nomor fakturnya sudah terisi otomatis ya, sesuai dengan tahun dan jam pembeliannya, ada pelanggan, dan dari petugasnya ini kita bisa lihat siapa yang menjadi pelanggan dan siapa yang menjadi petugas. Dan di sini kita bisa melihat ada pesan di sini, terima kasih sudah berbelanja, dan ini bisa kita print dan kita bisa lihat sendiri. Ini adalah contoh struk yang sudah kami print sendiri dari aplikasi yang kami buat ini. Oke, setelah kita melihat struk ini, kita close. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelian barang. Nah,
tampilan dari pembelian dan penjualan ini masih sama, itu terdiri dari nomor faktur, tanggal hari ini itu secara otomatis akan terisi. Namun yang berbeda di sini yang tadinya kode pelanggan dan nama pelanggan, yang ini kode supplier dan nama supplier, yang artinya kita memasukkan barang ke apotik kita, ya, yang kita beli dari pemasok. Contohnya di sini kita masukkan kodenya S000001. Nah, di sini ada PT Artek. Contohnya kita masukkan kode barangnya yaitu K00. Contohnya kita masukkan K0003 misalnya, kita klik enter. Nah, di sini ada nama barangnya itu, nama obatnya ampicillin 500. Nah, seperti yang tadi kita katakan, dia akan secara otomatis di sini terisi 1. Nah, misalnya kita membelinya itu ada 10, kita masukkan juga beli 10, dimana stok awal kita 985 dan stok akhir kita 986. Total bayarnya di sini kita klik enter. Nah, harga barangnya kan per biji 45.000 per kotak, maksudnya per box, dimana total item yang kita beli itu ada 10, maka total bayarnya itu menjadi 450.000. Kita klik simpan, proses data pembelian, kita klik oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke database. Kita bisa melihat di mana data barang kita yang sudah kita masukkan tadi. Nah, tadi kita kan memasukkan paracetamol. Nah, di sini kita lihat ada K008 paracetamol. Lalu ada TB beli, tabel beli, di mana tadi kita sudah membeli barang. Kita tadi sudah membeli barang. Nah, kita bisa lihat ada kode supplier kita membelinya dari siapa. Misalnya ini di tanggal 24 Januari 2022 kita membeli barang dari supplier S0001, di mana total item yang kita beli adalah 10 dan total bayarnya 450.000, dan petugasnya di sini atas nama Sulastri. Lalu kita masuk ke detail beli. Detail beli ini terdiri dari nomor faktur, kode barang, jumlah, dan siapa yang bertugas di situ. Kita lihat yang tadi kita masukkan ada 0003. Nah, total itemnya itu ada 10 dan ada user yaitu Sulastri. Ada TB detail jual. Nah, kita bisa lihat sini nomor faktur, kode barang, jumlah, user atau petugas. Ada TB jual. Nah, di TB jual ini juga sama, dia secara otomatis terisi. Ada nomor faktur, tanggal, kode pelanggan, total item, total bayar, user atau petugasnya sudah terisi secara otomatis. Lalu ada tabel pelanggan. Tadi sudah dijelaskan TB petugas dan TB supplier. Baiklah, demikianlah cara menjalankan Oke, program kesimpulannya kami ini. adalah aplikasi sistem penjualan apotik menggunakan Visual Studio 2010 dengan database MySQL adalah aplikasi berbasis desktop yang bermanfaat membantu petugas apotik untuk mempermudah transaksi penjualan dan pembelian obat, keluar masuk obat, dan penginputan data penggunaan dan pelanggan dan data supplier. Demikianlah penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.